Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai laporan siswa dalam PLP 2. Sebelumnya, perkenalkan, saya Isnail Destian, NIM A320180274. Saya mengangkat tema kecemasan siswa dalam belajar dibandingkan dengan metode pembelajaran karena yang saya lihat pada anak didik saya, mereka mengalami kebingungan saat saya akan meminta mereka tahu belajar di rumah. Jadi ketika saya akan meminta mereka untuk menjadi murid saya, mereka mengalami kecemasan terlebih dalam mapel bahasa Inggris. Jadi yang akan saya presentasikan nanti meliputi lokasi PLP 2, partisipan, waktu pelaksanaan kegiatan, hasil pelaksanaan, dan kendala yang saya hadapi. Jadi lokasi itu sendiri bertempat di Desa Adirejo, Duku Sata, RT 3 RW 4, Tunjungan Blora, dan diikuti oleh 2 orang siswi kelas 8 SMP yang merupakan terhitung dari tanggal 26 Juli sampai 7 Agustus 2021. Berhubung saya mengangkat studi kasus, jadi metode yang saya gunakan berbeda dengan metode yang mungkin seperti teman-teman angkat, yaitu saya di sini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus, dan metode kualitatif ini dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang kasus kebahasaan kecemasan siswa pada siswa kelas 8 SMP 1 Tunjungan. Khususnya kecemasan ini siswa belajar bahasa Inggris di masa pandemi. Pendekatan yang saya lakukan menggunakan metode wawancara dan pengamatan. Kemudian hasil pelaksanaan yang saya dapat yaitu berdasarkan hasil wawancara terlihat bahwa penjelasan dan pembicaraan tidak jelas. Mereka juga bercerita mengenai ketakutan yang membuat kesalahan sehingga berakhir diejek oleh teman sebaya. Selanjutnya, ketika ditanya mengapa mereka merasa sangat cemas, peserta menjawab bahwa mereka cemas ketika mereka tidak mengerti apa yang dikatakan oleh guru dan saya simpulkan mereka menjadi lebih terbuka dalam artian ketika mereka akan menyampaikan pendapat, mereka mengalami sifat yang malu-malu, tidak percaya diri. Namun setelah saya ajar dan saya menyimpulkan bahwa mereka menjadi sedikit terbuka mengenai apa yang telah mereka alami untuk berbicara kepada teman, berbicara kepada guru,
serta mereka juga berani dalam menyampaikan pendapat apa yang telah dipikirkannya. Kemudian menjadi lebih percaya diri serta lebih mandiri dalam artian mereka dapat mengerjakan tugasnya sendiri setelah diterangkan. Kendala-kendala yang mungkin saya hadapi yaitu adalah mood siswa karena saya harus menyesuaikan jadwal mereka serta menyesuaikan mood mereka. Jika salah satu dari mereka tidak mood untuk diajar, terpaksa siswa yang satunya juga akan tidak ikut untuk datang. Jadi saya harus menyesuaikan mood mereka benar-benar bagus ketika saya ajar. Kemudian kepada mereka berhubung mereka sudah mulai jadwal masuk di sekolah mereka, sehingga saya menanyakan jadwal kapan mereka free atau mereka tidak masuk ke sekolah. Kebetulan jadwal mereka sehari masuk, sehari tidak masuk. Jadi saya memanfaatkan waktu mereka ketika mereka tidak masuk sekolah. Beserta jika saya memaksakan meskipun waktu mereka tidak ada, meskipun mereka tidak sekolah, namun saya paksakan untuk belajar dengan saya, suasana akan menjadi buruk dan berantakan ketika saya tidak mengerti apa mau mereka ataupun apa yang mereka rasakan. Mungkin saat itu mereka sedang ingin bermain, tapi harus saya ajak sehingga saya harus menyesuaikan mood mereka yang benar-benar baik. Berdasarkan uraian di atas serta artikel yang telah saya buat, saya menyimpulkan bahwa terdapat faktor-faktor kecemasan siswa dalam belajar bahasa Inggris, yaitu berbicara di hadapan siswa dan guru, kemudian ditertawakan oleh orang lain, dan tidak pernah mencoba belajar bahasa Inggris, serta kurangnya persiapan dalam belajar bahasa Inggris. Jadi sebelum mereka ngomong, mereka telah mempunyai pikiran yang buruk terhadap apa yang akan diucapkan, takut untuk berbicara, apalagi berbicara bahasa Inggris di depan semua orang. Serta takutnya mereka akan ditertawakan oleh orang lain maupun dengan teman sebagainya. Yang saya lihat ketika mereka mencoba berbicara bahasa Inggris dan mereka salah mengucapkan mau vocabulary ataupun nada-nada dalam bahasa Inggris, mereka langsung ditertawakan oleh temannya, sehingga ketika mereka akan menyampaikan apa pendapatnya dan apa yang akan dikatakan, mereka cenderung menahan sampai guru atau pendidik itu memancing siswa untuk mengatakan apa yang telah ditulis atau apa yang telah dipikirkan. Meskipun semua itu jauh dari perkiraan, namun mereka sudah mengalami perubahan dan itu patut diapresiasi. Berikut adalah foto dokumentasi yang saya abadikan. Kebetulan mereka tidak
mau untuk difoto secara terang-terangan sehingga saya mengambil foto mereka dengan diam-diam. Mereka malu jika nantinya wajah mereka akan dipasang dan diperlihatkan oleh banyak orang. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.